Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jauh sebelum memasuki forum diskusi kita kali ini, izinkan saya, Azra Febrianti Tanjung, NIM 505, selaku moderator sekaligus notulensi dalam diskusi, memberikan overview terkait dengan tema pembahasan diskusi kita kali ini, yaitu kedudukan Palestina dan Israel sebagai subjek hukum internasional. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masyarakat internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang penting di mana fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya sejumlah besar negara-negara di dunia yang mempunyai keterkaitan serta hubungan yang tetap dan terus-menerus merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi. Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dalam masyarakat internasional, lembaga pengakuan telah menjadi sarana penting dalam rangka dilangsungkannya hubungan antar negara. Suatu fakta yang tidak terelakkan dalam pergaulan masyarakat internasional ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan suatu satu sama lain atas dasar kepentingan negara masing-masing, di mana hubungan antar negara akan terjadi jika hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama, penduduk tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hukum internasional, pengakuan merupakan bentuk pernyataan formal tentang status negara yang berdaulat dari suatu negara kepada negara lainnya. Sebuah tindakan diplomatik dapat memberikan secara sepihak oleh suatu negara maupun lebih. Tujuannya yaitu praktis dari recognition adalah untuk mengawali hubungan resmi antara negara yang mengakui dengan negara yang diakuinya. Pengakuan secara konstitutif dapat menciptakan status kenegaraan atau melengkapi otoritas pemerintah baru di lingkungan internasional. Unsur wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif di seluruh wilayah dengan yang bersangkutan. Hal ini berarti di dalam wilayah tersebut tidak boleh ada kekuasaan lain selain kekuasaan negara yang bersangkutan. Batas wilayah suatu negara ditentukan melalui perjanjian dengan negara tetangga. Dalam traktat yang diadakan pada tahun 1919 Paris, ditetapkan bahwa udara di atas tanah suatu negara termasuk wilayah negara itu. Unsur pemerintahan dirumuskan berdaulat keluar dan ke dalam. Berdaulat keluar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain. Sedangkan berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah atau penguasa yang berwibawa. Pemerintah merupakan badan pimpinan dan badan pengurus dari suatu negara, sebagaimana yang dikatakan oleh Lautpach bahwa unsur pemerintah merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Suatu hal yang penting dan kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan kerjasama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat membentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, dan pertahanan, serta keamanan. Suatu negara tidak dapat ada sebagai subjek hukum tanpa adanya pengakuan. Pengakuan ini memungkinkan negara baru untuk mengadakan hubungan-hubungan resmi dengan negara-negara lain dan dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam masyarakat internasional dewasa ini, persoalan pengakuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan pergaulan antar negara. Oleh karena itu, tidak dapat disangkai bahwa pengakuan merupakan sarana yang penting dalam hubungan antar negara. Sehingga apabila kita melihat dalam keadaan empiris saat ini berdasarkan dengan konflik yang sedang dialami oleh negara Israel dan Palestina, menjadi suatu tanda tanya besar dan menimbulkan beberapa perdebatan panjang baik antara kubu Palestina dan Israel terkait kedaulatan masing-masing negara tersebut. Dalam forum diskusi kali ini sudah terbagi menjadi dua belah pihak, yaitu dari tim pro ada Ulfi NIM 488, Reza NIM 153, Ropi NIM 151, dan Rangga NIM 556. Dan tim kedua yaitu tim kontra ada Juwita NIM 490, Cainun Rizky NIM 467, Ilham NIM 423, dan Dadang NIM 557.
Forum diskusi ini saya nyatakan dibuka dan diperuntukkan bagi tim pro untuk memberikan argumentasinya terlebih dahulu guna mengawali pembahasan diskusi kita kali ini. Kepada tim pro, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, apabila kita sangkutkan dengan kedudukan daripada Palestina dan juga Israel sebagai subjek hukum internasional merujuk pada Konvensi Regional Kawasan Amerika yang lebih dikenal dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan juga kewajiban negara. Dalam konvensi tersebut telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Untuk lebih jelas, saya akan tinjau unsur-unsur tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai penduduk. Penduduk negara adalah manusia yang berasal dari negara itu. Hans Kelsen, sedangkan menurut Burmauna, penduduk adalah kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dengan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Stark bahwa negara sama sekali tidak perlu identik dengan suatu ras atau bangsa tertentu. Kemudian dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara, serta tidak ada persyaratan tentang keharusan homogeneusus. Kemudian yang kedua yaitu wilayah tertentu. Esensi kedaulatan wilayah terkandung dalam konsep hak dan berhubungan dengan kondisi faktual sekaligus legal di mana wilayah dianggap sebagai memiliki satu otoritas tertentu atau otoritas lainnya. Kemudian, wilayah bagi sebuah negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang berdasarkan pada konstruksi perjanjian perdamaian Westphalia. Sebagai konsekuensinya, wilayah dalam negara modern telah memegang peranan penting karena telah menjadi faktor psikologis dalam kaitannya dengan nasionalisme. Kejelasan kepemilikan suatu wilayah oleh negara ditandai dengan adanya kontrol yang efektif dari pemerintahan negara tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti konflik suatu negara dengan negara tetangga atau negara lain menyangkut suatu wilayahnya membuat suatu negara kehilangan statusnya sebagai sebuah negara. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemerintahan, di mana pemerintahan yang efektif merupakan salah satu syarat bagi suatu entitas untuk dikatakan sebagai negara dikarenakan hukum internasional akan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasionalnya pada pemerintahan suatu negara. Kemudian pengertian berdaulat tidak dapat ditafsirkan bahwa pemerintah yang bersangkutan tidak pernah diintervensi pihak manapun dalam menentukan kebijakannya. Semakin besar tingkat ketergantungan pada pihak asing atau negara atau organisasi internasional, maka semakin besar potensi negara tersebut untuk diintervensi. Kemudian yang keempat, yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan subjek hukum lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka berarti tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain sehingga mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Terhadap permasalahan Palestina telah memiliki 4 unsur negara sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Jika yang menjadi permasalahan adalah unsur ketiga, yakni pemerintahan yang berdaulat, dalam artian Palestina tidak dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam negeri karena selalu berkonflik dengan Israel, maka serta-merta Israel juga patut dipandang tidak dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam negerinya. Lalu apabila yang menjadi permasalahan bagi Palestina untuk mendapat status negara adalah unsur keempat, yakni kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka fakta menunjukkan sejumlah negara telah mengadakan hubungan dengan Palestina, bahkan sebagian turut memprakarsai kemerdekaan Palestina sebagai wujud pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Pengakuan terhadap suatu pemerintah atau negara berarti suatu sikap, pernyataan, atau kebijakan suatu negara mengenai kesiapan melakukan hubungan internasional dengan negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok pro sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada tanggapan dari tim kontra selanjutnya. Terima kasih. Baik, jadi saya coba luruskan bahwasanya pendapat dari tim pro adalah berdasarkan daripada Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban suatu negara berkenan dengan Palestina dan Israel. Sebenarnya telah beberapa unsur konstitutif di dalamnya seperti itu ya.
disebutkan juga tadi bahwa terhadap penduduk dan juga wilayah pun pada poin menjalin hubungan dengan negara lain sudah tim pro anggap sebagai suatu hal yang telah memenuhi syarat daripada keempat unsur yang harus dipenuhi berdasarkan konvensi tersebut. Bagaimana dari tim kontra? Apakah ada tanggapan terkait opini dari tim pro? Baik, ini menarik sekali ya. Apabila kita lihat bahwa unsur tersebut disebutkan terdapat empat macam unsur, sedangkan hanya 3 unsur saja yang disebutkan telah terpenuhi dan tim pro menyatakan bahwa hal tersebut sudah dapat dikatakan setelah memenuhi syarat daripada unsur-unsur pengakuan suatu negara. Namun, satu unsur yang sangat penting ini tidak disebutkan terkait dengan NCT-nya terhadap Palestina dan Israel. Pengakuan menurut G.B. Moore adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut telah diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dengan pengakuan ini memungkinkan negara baru mengadakan hubungan-hubungan resmi dengan negara-negara lain. Menurut teori konstitusi, pengakuan menjadi sangat penting sebab dengan adanya pengakuan menciptakan penerimaan terhadap sebuah negara sebagai masyarakat internasional. Artinya, pengakuan tersebut merupakan persyaratan yang wajib bagi ada tidaknya kepribadian hukum internasional pada suatu negara. Dengan kata lain, tanpa adanya pengakuan dari negara lain, suatu negara bukan atau belum dapat dikatakan subjek hukum internasional sebab pengakuan yang diberikan ternyata dapat mempunyai konsekuensi baik politis maupun yuridis. Konsekuensi politis yang dimaksud misalnya saja, kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik, sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat berupa yang pertama, pengakuan merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengakuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antar negara yang mengakui dan yang diakui. Yang ketiga, pengakuan memperkukuh status hukum negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan daripada Huala Alof, pengakuan adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang mengakibatkan hukum tertentu. Adapun fungsi dari pengakuan tersebut untuk dapat memberi tempat yang seharusnya sebagai sebuah negara baru atau pemerintah baru yang telah menjadi anggota masyarakat internasional. Terdapat 2 teori pokok dalam pengakuan tersebut, sebuah negara, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif berasumsi bahwa suatu negara dikatakan menjadi subjek hukum internasional hanya bila melalui pengakuan. Jadi hanya dengan pengakuan suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan karena sebuah negara memperoleh statusnya sebagai subjek hukum internasional. Oke, itu pendapat dari tim kontra. Mungkin ada pendapat lain tentang persoalan ini dari tim pro? Dipersilahkan ya. Oke, saya ingin memberi pendapat. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan yang cukup sulit. Pada tingkat perkembangan hukum internasional, sekarang ini masalah pengakuan belum dapat ditampilkan sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang memiliki batasan yang jelas. Tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai bagian dari praktek negara yang tidak tetap. Ini konsisten dan tidak sistematis. Dari praktek negara-negara terlihat bahwa tanpa pengakuan negara itu telah ada dan dapat mengambil berbagai tindakan apabila telah lengkap unsur-unsur kenegaraannya sebagaimana terdapat pada pasal 1 Konvensi Montevideo. Dalam tulisannya International Law and the Status of Unrecognized States menunjukkan bagaimana negara yang tidak diakui merupakan suatu kesatuan hukum sebagai berikut. Bukanlah pengakuan melalui pemerintahan negara, akan tetapi yang penting adalah eksistensi yang tak diragukan lagi dari suatu negara sebagai suatu kesatuan merdeka dan menjadikannya sebagai suatu negara.
Sebagai contoh, ketika pesawat Israel menembak jatuh pesawat sipil Inggris di atas wilayah Mesir pada Januari 1949, pemerintah Inggris segera menuntut ganti rugi kepada pemerintah Israel, meskipun pada saat itu pemerintah Inggris belum mengakui negara Israel tersebut. Mungkin itu dari saya sebagai tim pro. Oke, itu dari pendapatnya tim pro. Mungkin ada tambahan lain dari pendapat tim kontra. Baik, saya ingin menambahkan mengenai dari tim kontra. Apa sebelumnya ada suara nggak? Ada, Mas. Ada. Ya, baik. Sebagai hukum internasional, negara adalah pemegang atau penduduk hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dengan kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban tersebut mengandung arti bahwa adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, negara tetap menjadi pelaku utama dalam masyarakat internasional karena menurut Richard Alfred disebabkan oleh 4 faktor penting. Yang pertama itu, negara masih tetap memegang monopoli kekuatan dan kekuasaan yang apabila dikurangi akan merupakan pelanggaran terhadap kepentingan nasional. Terus yang kedua, pola kesetiaan nasional tampak menjadi penting bagi negara-negara baru dalam imajinasi politiknya. Yang ketiga, kesadaran akan kehancuran nuklir ternyata telah mampu menetralisir keadilan politik dalam beberapa konteks. Selanjutnya nomor 4, ada kemampuan untuk menetralisir ketidakadilan atau ketimpangan kekuasaan memberi arti yang lebih besar bagi negara-negara. Nah, dari pengakuan suatu negara ditekankan pada landasan konvensi Montevideo 1933 bahwasannya apakah syarat-syarat di atas telah dipenuhi untuk menerapkan istilah negara pada kesatuan tersebut. Hukum internasional mulai berlaku setelah adanya fakta bahwa negara itu ada dan memenuhi kriteria suatu negara menurut hukum internasional. Cukup itu yang bisa saya berikan nyatakan. Apakah dari tim pro bisa menanggapi atau memberikan dokumen lain? Oke. Bagaimana tim pro? Saya selaku tim pro akan menjawab. Bila lahirnya suatu negara hanya merupakan fakta, maka timbul 2 akibat penting, yaitu 1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai hukum. 2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan. Di dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan suatu negara. Menurut DJ Harris, seperti dikutip Huala Adolf, bahwa suatu negara tetap negara meskipun belum atau tidak diakui sama sekali. Meskipun suatu negara formal tidak mendapat pengakuan, ia tetap berhak diperlakukan sebagai negara. Dapat disebutkan bahwa esensi suatu negara sebagai subjek hukum internasional lebih dipertegas melalui pemenuhan unsur-unsur negara berdasarkan hukum internasional. Pengakuan hanyalah suatu bentuk pernyataan dari negara-negara untuk berhubungan dengan negara baru tersebut, dan bukan merupakan unsur yang menentukan bagi ada dan tidaknya suatu negara berdasarkan hukum internasional. Bahwa suatu negara memiliki kemampuan dalam hukum internasional segera setelah negara tersebut ada berdasarkan faktanya. Hal ini penting karena menurut Agrawala, tanpa mempersoalkan pengakuan oleh negara-negara, suatu negara terbentuk segera setelah memenuhi persyaratan-persyaratan menurut hukum internasional dan tunduk pada kewajiban internasional dan atribut negara lainnya. Mokhtar Kusumaja dalam membahas hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional mengambil kesimpulan bahwa apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera, maka mau tidak mau kita harus mengakui adanya hukum internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah bahwa pada alat terakhir hukum nasional harus tunduk kepada hukum internasional. Itu dari tim pro atau dari saya. Selanjutnya bagi tim kontra mungkin.
Ya, baik, saya dari tim kontra izin menanggapi ya. Argumen yang rekan berpikir kita sebutkan di tim pro itu, yaitu yang dimana berkaitan dengan, untuk suara apa? Udah masuk? Sudah. Nah, Udah masuk. nah di mana Oke, saya lanjutkan ya. Berkaitan dengan mengapa pengakuan suatu negara menjadi subjek hukum internasional menjadi sangat penting. Sebab kenapa? Sebab hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab negara itu sendiri sebagaimana subjek hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia berhubungan erat juga dengan adanya hukum humaniter, di mana hukum humaniter internasional atau yang kita juga kenal dengan international humanitarian law applicable in armed conflict yang lazim disebut dengan hukum humaniter, merupakan nama baru bagi law of war atau hukum peperangan, di mana hukum humaniter itu sendiri meliputi ketentuan-ketentuan di dalamnya dalam hukum Den Haag